Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdullah. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin tibbil qulub wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Yang kami hormati Kiai Haji Muhassan Tawakil Allah, Ketua Umum MUI Jawa Timur. Yang kami hormati Prof. Muzaki selaku Sekum MUI Jawa Timur. Kedua narasumber, pertama Prof. Joko Santoso. Yang kedua Kiai Haji Ma'ruf Hozin. Joko ini merupakan Ketua Badan Kesehatan MUI Jatim dan Kiai Haji Ma'ruf Hozin merupakan Ketua MUI Jatim. Beserta para hadirin atau barangkali pengurus MUI Jawa Timur yang hadir pada kesempatan malam hari ini melalui virtual ini. Alhamdulillah di malam Jumat ini, kalau tidak melalui virtual malam Jumat ini biasanya jarang ketemu. Alhamdulillah. Alhamdulillah dengan kesibukan kita di kediaman kita masing-masing, kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui virtual. Kita niat ngaji baik secara agama maupun secara medis, dan tentu nanti akan ada tausiah sekaligus doa dari Ketua Umum MUI Jawa Timur. Mudah-mudahan keberkahan mengalir untuk kehidupan kita bersama, dan mudah-mudahan kita semua diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Para kiai, para hadirin yang kami hormati, Al-Fakir ditunjuk oleh Prof. Muzaki untuk menjadi moderator, ya. Moderator dadakan tapi harus siap. Nah, gitu. Akan membacakan susunan acara malam hari ini. Pertama adalah pembukaan, yang kedua tausiah singkat sekaligus doa oleh ketum kita, kemudian acara yang ketiga adalah webinar. Mari kita buka acara pada malam hari ini dengan Ummul Kitab. Mudah-mudahan acara ini bermanfaat untuk umat Islam. Amin. Dan mudah-mudahan kita terus berdoa, mudah-mudahan kita diberi kesehatan, kebahagiaan, keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah ala ma wa salafun as-salih. Al-Fatihah. Webinar itu. Terima kasih. Demikian acara pertama. Selanjutnya ini acara yang merupakan sebenarnya acara inti itu biasanya terakhir, Kiai, tetapi ini di awal. Nah, inilah istimewanya virtual, Kiai. Ini acara kepada beliau kami haturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Amma ba'du, rabbi shrahli sodri wa yassirli amri wa tammi qawli rabbi yassir wa la tu'assir rabbi tammin khair. Yang saya muliakan kiai, para ibu nyai, para lora-lora, para kus-kus dan neng-neng, serta seluruh peserta webinar malam ini dengan tema literasi COVID-19. Pertama-tama perkenankan saya untuk menyampaikan apresiasi dan terima kasih yang sebesar-besarnya. Apa bisa diterima suara saya?
Sangat Jelas, baik, Kiai. Pak Yai. Sangat jelas, Kiai. Pada Baik, Kiai. kepada para Jelas, narasumber Kiai. Pak Joko dan K. Ma'ruf Kozin yang alhamdulillah sekarang dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Mudah-mudahan terus Barakallahu sehat, fiik. Kiai, sehat, Amin. panjang umur, dan Amin. terus berjuang bersama kita. Dan juga Amin. tidak lupa kepada Pak Joko Siap. selaku Ketua Badan Kesehatan MUI, Prof. Joko, yang dengan berkenan, dukungan, dan ikhtiar kedua beliau ini, majelis kita ini dapat terlaksana pada petang malam ini. Amin. Yang kedua, karena ini walaupun tidak muqtadul hal wal makom, kiai-kiai yang hadir ini banyak yang lebih pentas daripada saya, tapi kena nasib saya jadi Ketua Umum MUI dan diperintah oleh Ustadz Fauzi Palestina Al-Maduri, saya tidak bisa menolak kecuali sami'na wa ata'na. Para peserta webinar yang saya muliakan, memang COVID-19 ini bukan sesuatu yang remeh dan biasa, di mana akhir-akhir ini peningkatannya begitu sangat tinggi, bahkan banyak rumah sakit di daerah yang sudah tidak menampung pasien karena overload, sehingga mendirikan tenda di halaman rumah sakit. Bahkan puskesmas yang saya dengar banyak yang sudah tidak bisa melayani pasien yang sakit tapi bukan karena COVID. Mereka fokus kepada pasien-pasien yang terkena COVID demi untuk menjaga keselamatan mereka yang belum terjangkit virus COVID ini. Tetapi bagaimanapun juga kita sebagai umat yang beriman tentunya yakin dengan apa yang disampaikan Allah, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Bahwa setiap Allah menurunkan kesulitan, pasti bersamanya Allah turunkan kemudahan dan kelapangan. Tinggal kitalah yang harus ikhtiar berupaya untuk menuju ke kemudahan dan kelapangan itu. Dengan memperbanyak istighfar, taubat, dan memperbaiki kelakuan-kelakuan kita, termasuk juga ikhtiar kita dalam mengatasi dan menekan laju peningkatan penularan kasus COVID-19 ini. Karena ikhtiar itu bagian dari ibadah yang memang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana kita ketahui bahwa pemerintah pun sudah mengambil keputusan PPKM darurat untuk Jawa dan Bali mulai tanggal 3 Juli sampai tanggal 20 Juli. Tentunya kami MUI Jawa Timur sangat memahami dan mendukung langkah yang diambil oleh pemerintah ini, karena ini merupakan ikhtiar dan upaya strategis pemerintah untuk menekan laju peningkatan penularan kasus positif COVID-19 ini. Dan upaya dan ikhtiar ini merupakan langkah yang memang wajib diambil oleh pemerintah dalam rangka kewajiban negara menjaga keselamatan jiwa bangsanya, yang dalam terminologi Islam disebut dengan ad-daruriyatul khamsah, yaitu hifdun nafsi, menjaga keselamatan jiwa, hifduddin, menjaga keberlangsungan agama, hifdul akli, menjaga keselamatan akal yang merupakan salah satu kekuatan dinamika motorik manusia, dan juga hifdul akli sudah, terus hifdul nasal, menjaga keberlangsungan keturunan termasuk keselamatan generasi muda kita, dan juga yang terakhir yaitu hifdul mal, melindungi harta, aset, dan akses kegiatan ekonomi masyarakat.
Dengan kata lain, menjaga ketahanan ekonomi masyarakat. Oleh karena itu, MUI menghimbau kepada masyarakat agar supaya berpartisipasi membantu upaya pemerintah ini dalam menahan laju lonjakan mata rantai penularan kasus COVID-19 dengan melaksanakan aturan-aturan PPKM yang telah ditetapkan oleh pemerintah, serta setiap harinya istiqomah dan disiplin melaksanakan protokol kesehatan. Dan kepada seluruh jajaran MUI kami berharap ikut memberikan literasi kepada pemerintah dalam rangka menghadapi dan mengatasi mengatasi peningkatan laju kasus COVID-19 yang akhir-akhir ini sangat-sangat meningkat tinggi dan tajam. Nah, karena bagaimanapun juga masih ada suara-suara sumbang yang mengatakan bahwa corona ini tidak ada apa-apanya. Yang penting kita tawakal sama Allah, takut sama Allah. Saya ingatkan, jangan sekali-kali meremehkan penyakit, apalagi penyakit wabah. Karena penyakit ini yang menciptakan Allah, yang menurunkan ke muka bumi juga Allah, dengan berbagai varian penyebabnya. Bisa karena itu ujian, bisa peringatan, bisa juga azab. Tetapi bagaimanapun ini adalah ciptaan Allah. Barang siapa yang meremehkan penyakit, terutama wabah ini, berarti dia meremehkan yang menciptakan penyakit. Oleh karenanya kita berilah masyarakat itu literasi yang mungkin kiai-kiai sudah lebih luas wawasannya dan lebih tahu memberikan kesadaran kepada masyarakat sesuai bahasa kaum masing-masing, umat masing-masing. Oleh karenanya majelis kita malam Jumat ini yang merupakan malam yang paling utama di antara malam-malam seminggu. Mudah-mudahan kegiatan kita malam ini dicatat oleh Allah sebagai amal ibadah dan diberi balasan yang lebih baik oleh Allah, diberi perlindungan Allah, pertolongan oleh Allah bagi kita dan keluarga serta bangsa Indonesia yang kita banggakan dan kita cintai bersama. Dan dalam kesempatan ini mungkin tidak ada salahnya saya akan memberi atau mengeser lah istilahnya, jangan mengijazai, karena tidak kurang begitu pantas kalau saya memberi ijazah, tetapi sekedar ngeser bacaan sholawat di Daf'il Bala, di mana ini saya dapat ijazah dengan sanad yang cukup kuat, ittisolnya, yaitu langsung dari Hadratil Walid, Kiai Hasan Saiful Rijal. Ya maklum saya kena nasib menjadi anaknya Kiai, jadi memanggil Abah juga Kiai Hasan Saiful Rijal. Beliau dari Hadratul Jad Kiai Muhammad Hasan, dan Hadratul Jad langsung dari guru beliau, yaitu Hadratul Syekh Syekhul Hijaz Al-Imam Muhammad Nawawi bin Umar Al-Bantani. Karena beliau memang berguru kepada Imam Nawawi waktu beliau ada di Mekah secara langsung. Selawat ini kata beliau di Daf'il Bala untuk menolak penularan penyakit menular. Dan bismillah, mari kita kirim hadiah Fatihah kepada Ashabul Ijazah. Kemudian kita membaca selawat di Daf'il Bala. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Bismillahirrahmanirrahim.
Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sholatan tadfa'u biha annat to'na watta'un ya man amruhu iza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Ijazahnya ini dibaca 3 kali ba'da kulil maktubat seusai melaksanakan sholat fardu. Kita niati ini tentunya untuk berselawat kepada Rasulullah, tawassul kepada Rasulullah, karena Rasulullah sendiri pernah bersabda, tawassalu bijahi fa inna jahi indallahi azim. Bertawassullah dengan keagungan derajatku, karena derajatku di sisi Allah itu adalah sangat agung dan tinggi. Mudah-mudahan doa kita, takarrub kita, pembacaan selawat kita diterima oleh Allah dan membawa manfaat dan kemaslahatan serta keberkahan bagi umur kita, kehidupan kita, keluarga kita, dan tentunya perjuangan kita. Amin ya Rabbal Alamin. Selamat berwebinar, mudah-mudahan membawa manfaat dan maslahat. Mudah-mudahan ini semua dicatat sebagai amal ibadah kita di Lailatul Jum'ah ini. Amin ya Rabbal Alamin. Semenikah Pak Fauzi, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kiai atas tausiah dan Kiai tidak mau pakai istilah mengijazahkan ya. Tapi izinkan kami manfaat dan bisa kita amalkan bersama-sama dalam kehidupan kita. Materi pertama yang akan disampaikan oleh Prof. Joko Santoso, kepada beliau Prof. Joko untuk menyampaikan materinya pada malam hari ini. Monggo Prof. Izin Kiai Ma'ruf dulu. Kiai Ma'ruf dulu testimoni. Oke, Kiai Ma'ruf dulu. Oke. Sesuai arahan Prof. Zaki, ini materi pertama akan disampaikan oleh Kiai Haji Ma'ruf Khozin MC, mantan COVID. Nah ini kepada beliau Kiai Ma'ruf Khozin bisa menyampaikan materi di hatu. Halo Kiai Ma'ruf, monggo Kiai Ma'ruf. Nggih, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa mawala ba'du. Hadratul Kurama wal Fadil yang sangat saya muliakan, para alim, para ulama, para ahli, para guru besar, bil khusus pimpinan kami, pimpinan kita, Kiai Hasan Mutawakkil ala Allah, Ketua Umum MUI, Prof. Ahmad Zaki, selaku Sekretaris Umum dan jajaran pengurus harian, yang juga sangat saya muliakan Prof. Joko Santoso, juga para kiai dari berbagai daerah, para hadirin, mungkin juga dokter yang hadir. Alhamdulillah, saya tidak pernah menduga hal ini terjadi, yakni saya sudah berikhtiar vaksin, mengikuti para kiai dahulu di PWNU sudah 2 kali, kemudian prokes juga saya sadar, bukan kemana-mana. Akan tetapi saya tidak menyalahkan tempat. Di bulan Syawal, saya memang ada beberapa kali ke Madura. Mulai dari ziarah ke makam mertua, rumah kerabat. Kemudian di sisi lain, kalau ada tamu, karena di lingkungan kita ini, tamu kadang nggak janjian.
beda kalau dengan kiai besar gitu. Saya juga bukan kiai sebenarnya. Jadi kadang tamu itu datang dan di rumah saya selalu sediakan hand sanitizer, saya juga selalu menyediakan masker. Cuma terkadang ada sedikit kelalaian, masker itu di meja habis. Mungkin saat-saat seperti itu. Jadi ada ketika kita sudah berhati-hati betul, lalu kemudian ada sedikit celah lalai, maka boleh jadi saat itu. Awalnya, alhamdulillah saya sedari dulu, saya rutin check up, general check up, sehingga ketika kemarin dirawat pertama masuk rumah sakit, semua oleh dokter, jantung saya diperiksa, ternyata jantungnya bagus, paru-paru bagus, komorbid yang membahayakan itu tidak ada. Kecuali saya punya kebiasaan sakit kepala vertigo. Saya kira vertigo bukan cuma saya, Ustadz Fauzi pun insya Allah akhir bulan biasanya sudah vertigo. Ya, cicilannya kan di mana-mana. Sama seperti saya, lebih banyak, Ustadz. Saya yang tidak mampu itu. Jadi awalnya saya minta izin ke dokter untuk isolasi mandiri di rumah. Dokter mengizinkan. Karena rupanya baik saturasi oksigen maupun juga CT itu agak tinggi. Tetapi kemudian saya tidak mampu dengan sakit kepala sebab obat analgesik yang diberikan oleh dokter belum mempan. Akhirnya itu kejadian sebulan lalu. Awalnya tanggal 10 Juni. 10 Juni sekarang sudah 8, hampir 1 bulan. Nah, kemudian di rumah sakit itu hari pertama saya masuk sebelum pamit itu saya di rongsen di foto torak dada saya. Hari Senin kemudian juga ketika saya masuk kembali kemudian di rongsen lagi. Saya tidak tahu pertama bagaimana hasil dua kali rongsen itu. Kemudian saya mengalami inkubasi. Inkubasi itu sebuah masa di mana berkembang biak virus itu di paru-paru dan jantung. Saat itu saya membaca ayat Al-Quran. Satu ayat itu tidak bisa. Saya saat itu membaca surat Al-Ikhlas ayat keempat. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Itu tidak mampu satu kali nafas. Harus 2 kali. Saya menangis saat itu. Kalau kul huwallahu ahad karena pendek masih mampu. Saya menangis. Rupanya memang menyerang paru-paru kita. Setelah masa inkubasi itu lewat, ada seorang suster perawat. Saya sebenarnya di ruangan itu sulit membedakan mana perawat laki-laki, mana perawat perempuan, sebab pakai APD. Kecuali kalau sudah bersuara baru tahu kalau itu perempuan. Kata beliau, orang suster itu, Bapak selama 2 hari kemana? Dari Sabtu ke Senin. Saya bilang, saya isolasi mandiri di rumah. Beliau memperlihatkan di WA-nya, memperlihatkan hasil foto rongsen saya. Itu dalam 2 hari, sebenarnya tidak sampai 2 hari, sehari semalam mungkin karena saya pulang dari RSI itu sore, masuk ke RSI lagi setelah subuh. Saya minta langsung diantar hari Senin subuh. Itu ternyata sudah penuh dengan bintik-bintik hitam yang banyak. Setelah saya konsultasi ke dokter, karena saat itu saya bersahabat dengan Dr. Heri namanya. Beliau dari perhimpunan. Kiai Ma'ruf kepencet unmute Kiai Ma'ruf izin. Unmute. Mohon maaf. Biasanya saya tidak meng-mute ya. Mungkin dari
dari salah satu admin mungkin, mohon maaf. Jadi sampai mana tadi Prof? Mohon maaf, Prof Zaki. Yang hasil torak. Hasil torak. Nah, Ya, setelah ya. dua Ya. dari WhatsApp itu setelah diperlihatkan, ternyata yang hari Sabtu itu masih bersih, hari Senin itu sudah penuh dengan bintik hitam. Sudah penuh dengan bintik hitam. Setelah saya konsultasi ke sahabat saya, Dr. Heri Munajib, beliau dari Satgas COVID PWNU, itu ada indikasi kemungkinan badai sitokin. Jadi penyebarannya langsung penuh dan langsung banyak. Nah, ini yang terkadang orang tidak ngerti, kadang hasil swab-nya negatif, lalu dokter memutuskan ini COVID, itu karena ada badai sitokin. Orang awam, ini yang biasanya orang awam, ini masuk rumah sakit, awalnya gejala tidak begitu, tiba-tiba di COVID. Jadi, tuduhan kita kepada dokter itu tidak beralasan. Sementara dokter itu punya data, punya bukti medis, pemeriksaan, cek darah, lab, dan lain sebagainya. Jadi, sekali lagi saat itu kemudian saya begitu berat nafas, terputus-putus, tersengal-sengal. Tapi setelah lewat 6 hari, karena oleh Allah dibantu melalui dokter dan juga perawat, saya sudah mulai mampu ke kamar mandi, sudah mulai mampu berjalan, bisa berjemur di pagi hari. Nah, jadi saat itu masa 6 hari itu sangat luar biasa beratnya, mulai dari nafas, dan setiap suntikan yang dimasukkan melalui infus, itu rasanya Masya Allah bagi saya. Tetapi ini memang bagian dari upaya penyembuhan. Terus saya tahan rasa sakit itu. Alhamdulillah setelah melewati masa inkubasi, masa kritis, kemudian sudah mulai bisa komunikasi, sudah bisa baca pesan dari orang, dan lain sebagainya. Ada ketika awal saya masuk itu seorang suster berpesan, Pak, awas Pak ya, jangan stres nanti. Nah, saya tidak terkejut dengan perkataan beliau ini, saya tidak terkejut karena saya beberapa kali mendengar dari kawan-kawan saya yang dirawat terlebih dahulu, itu memang yang terberat itu adalah masa-masa stres. Nah, sebelum saya berangkat itu saya bilang ke istri, tolong Quran yang pinggirnya ada tafsirnya itu dibawa. Jadi ketika sudah mulai ada masa stres, ada masa bingung, saya baca Quran. Jadi bagi saya tetap medis itu yang terbesar, kemudian sisi batin, sisi ruh itu memang bacaan Al-Quran, dan karena di RSI juga ada doa istighosah, itu yang kemudian menjadi penyemangat. Kemudian sekali lagi bagi saya setelah kejadian itu, hal yang paling mahal bagi orang yang mengalami COVID itu pertama adalah harus dibantu dengan oksigen. Saya dari dulu meremehkan ya oksigen. Setelah kejadian tadi, setelah kejadian diberi alat bantu dari pernafasan itu, saya setiap pulang, alhamdulillah, pagi hari saya selalu olahraga. Di rumah saya di Keputih, dekat dengan makam Keputih Corona itu juga dekat dengan taman. Tapi saya tidak melihat ke makam itu, saya pergi ke Taman Keputih. Ini adalah oksigen yang digratiskan oleh Allah. Jadi setiap pagi saya sekarang dengan istri, dengan anak berolahraga, dan alhamdulillah istri saya negatif. Gitu. Karena saat itu saya mengikuti COVID, mengikuti vaksin yang kedua dari MUI. Karena saya lebih dahulu sudah, istri saya ikutkan ke kantor gubernur dan rupanya lebih kuat. Alhamdulillah istri saya negatif. Sehingga sekali lagi masa itu sudah terlewatkan bagi saya. Yang terpenting bagi saya ketika di rumah sakit itu jangan pernah pikiran ini kosong. Kalau pikiran kosong,
melihat di kamar sebelah ada yang meninggal, melihat di sebelah nafasnya, kita jadi ketakutan. Ketika kondisi saat itu saya baca Quran. Saya baca Quran, ada yang meninggal, biar ada yang ngurus. Itu pertama, jangan sampai ada ketakutan. Tetapi alhamdulillah saat di rumah sakit, ketika saturasi saya turun, dokternya ataupun perawat langsung menaikkan tensi, ditinggikan itu, dan terus itu dilakukan. Yang kedua adalah karena di rumah sakit diizinkan mendapat kiriman dari luar, maka saya sering minta sama istri apa yang kita inginkan. Misalnya saya merindukan bakso, merindukan nasi seperti ikan bakar. Alhamdulillah itu dikirimi, dan jangan sampai lapar, karena kata beberapa kawan juga seperti itu. Dan karena perawat itu mungkin melihat saya cenderung lebih sehat dari yang lain, ini kemudian para suster perawat itu lebih memprioritaskan yang lebih tua. Sehingga saat itu saya komunikasi dengan kawan-kawan dokter, termasuk yang mengajarkan tidur dengan cara mengkurap. Itu dari dokter spesialis jantung, namanya Dokter Saskia, saya dapat diajarkan seperti itu, tapi lewat WA mawon. Ini yang kemudian karena saat itu dokter di rumah sakit itu tidak boleh masuk, dan saya memaklumi. Jangan sampai dokter itu tidak cukup 5-10 tahun kemudian terkena wabah ini. Jadi beliau cukup dengan ilmunya saja dan seterusnya. Pada intinya yang terakhir, setelah kita menerima itu semua, sebelumnya saya kalau khutbah dulu ketika sudah diizinkan, saya selalu menyampaikan kepada jemaah itu satu ayat di dalam surat At-Taubah ayat 51, "Qul la yusibana illa ma kataballahu lana huwa." Di ayat ini Allah menjelaskan, katakan Muhammad, ajarkan kepada umatmu, la yusibana, tidak akan menimpa musibah kepada kita, illa ma kataballahu lana, kecuali berdasarkan takdir Allah untuk kebaikan kita. Saya mendapatkan ujian ini, saya yakini untuk kebaikan saya. Huwa maulana, Allah adalah yang menyayangi kita. Tidak mungkin Allah yang menyayangi kemudian menyiksa hambanya. Jadi boleh jadi memang untuk peringatan agar kita lebih berhati-hati, boleh jadi untuk ujian. Sebab saya tidak sama dengan Prof. Zaki dan profesor yang lain. Kalau para profesor ini kan ujiannya ujian di sekolah, disertasi. Kalau saya karena tidak kuliah, Prof, ujiannya ya ujian corona, ujian hidup. Jadi pada intinya bagi saya dengan kejadian ini Allah telah memberi keselamatan untuk lebih berhati-hati. Sekarang saya setiap keluar menggunakan double masker, kemudian punya hand sanitizer kecil yang selalu dikantongin ada di meja sebelah. Dari saya cukup sekian. Terima kasih kepada Kiai Mutawakkil yang membantu banyak kami, juga para dokter khususnya. Sebab sekali lagi dalam kondisi seperti ini pahlawan kita itu ya para dokter. Sementara para dokter itu mereka masih difitnah, masih dicaci maki dan seterusnya. Insya Allah menjadi pahala bagi para dokter semuanya. Dan yang perlu kita ajak, Prof, ini permintaan kita, Prof Zaki, orang-orang itu masih lebih percaya kepada share-sharean di WA daripada literasi semacam pertemuan hari ini. Jadi tinggal bagaimana hal-hal yang lebih ilmiah itu, yang ada referensi, tanggung jawab, ilmunya, ini yang kemudian lebih dimarakkan kembali untuk masyarakat kita. Jadi saya cukup sekian, mohon maaf, dan terima kasih kepada para kiai, kepada Prof Zaki dan guru-guru saya yang lain dan guru besar yang lainnya. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Loh, ini mana hostnya ini? Terlempar kayaknya. Hilang nih. Sama Pak Fauzi. Pak. Iya. Baik, para kiai, para masyayikh, Bapak Ibu sekalian, mohon izin ini karena hostnya ini terlempar kayaknya karena problem jaringan. Saya mohon izin untuk mewakili beliau melanjutkan acara ini. Para kiai, para masyayikh, Bapak Ibu sekalian saya hormati. Tadi kita mendengar bagaimana testimoni Kiai Ma'ruf Khozin untuk kita semua. Kiai Ma'ruf Khozin ini adalah Ketua Komisi Fatwa MUI Jawa Timur. Beliau juga bercerita, beliau sudah vaksin 2 dosis lengkap dan itu sudah terjadi beberapa bulan sebelumnya. Sudah lengkap. Beliau sangat taat prokes. Tetapi hanya beberapa kesempatan yang dalam perasaan beliau sempat dalam posisi rawan. Lalu singkat cerita beliau terkena COVID. Jadi beliau ini penyintas, beliau harus tinggal di rumah sakit Islam di Surabaya beberapa waktu. Dan beliau bercerita kepada kita semua apa yang beliau rasakan dan bagaimanakah pengalaman yang beliau bisa share kepada kita semua. Ternyata memang begitu dahsyat COVID ini. Jadi ketika kemudian pengalaman Kiai Ma'ruf ini kemudian dilengkapi dengan lonjakan COVID yang sekarang ini bukan lagi melonjak biasa, tapi sudah skyrocketing, sudah meroket tinggi sekali penyebarannya. Nah, para kiai, Bapak Ibu sekalian, bunyai ingkang kawula hormati, pertanyaannya adalah bagaimanakah cara memahami penularan dan lonjakan yang luar biasa ini? Update-nya seperti apa hingga detik ini? Lalu apa yang bisa kita lakukan untuk keselamatan jiwa kita bersama? Ketika vaksinasi masih terbatas, herd immunity, lalu ternyata juga harus dihadapkan dengan problem yang lain yang disebut dengan herd stupidity. Jadi kebengalan komunal gitu yang istilahnya Prof. Joko dalam tulisan-tulisan produktif beliau ini. Kita dengarkan bersama-sama para kiai, para bunyai, masyayikh, Bapak Ibu sekalian, bagaimanakah kita memahami itu, apa langkah yang kita bisa lakukan untuk menjaga keselamatan jiwa bersama, keselamatan jiwa kita dan kita semua. Saya memohon kepada Ketua Badan Kesehatan MUI Jawa Timur, Prof. Joko Santoso, yang memang ilmunya ada di sini. Sekarang beliau bertindak sebagai kiai kita. Monggo Prof. Joko, dawuhnya untuk kita semua. Kami persilakan Prof. Joko, monggo. Terima kasih Pak Sekretaris Prof. Yai Ahmad Muzaki. Juga mohon izin Pak Ketua Umum Romo Yai Hasan Mutawakil, mohon izinnya. Serta para kiai, bunyai, para alim ulama, juga para kolega, baik yang profesor maupun yang dokter, sebagaimana yang disampaikan oleh Pak Yai Hasan Mutawakil ini, saya ya ketiban sambur ini. Ini ada Dr. Edi nih, juga ada kolega yang lain. Hanya kebetulan amanah itu dijatuhkan oleh Allah lewat Romo Yai Hasan Mutawakil ke saya. Jadi mohon izinnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai menyambung dari Pak Yai Khozin, jadi ada hal yang perlu ditekankan sebelum kami masuk ke dalam slide saya, bahwa COVID ini dalam menyerang jiwa itu ada 2 hal.
yaitu kekurangan oksigen atau yang disebut hipoksia. Spesifiknya adalah HP atau silent hypoxia. Dan satu lagi adalah yang namanya hiperkoagulopati atau penjendalan darah yang berlebih. Jadi kelahiran COVID yang dari Wuhan ini terkejutkan semua umat dunia. Bahkan para ahli biologi maupun para ahli klinis yang ada di seluruh dunia merasa terkejut karena ini aneh. Kalau demam berdarah itu semua pada tahu bahwa trombositnya itu rendah. Jadi mengancam jiwa itu lewat trombositnya rendah, lalu darah dalam sirkulasi cairannya itu drobos. Tapi kalau COVID ini bukan trombositnya yang ngedrop, tetapi penjendalannya yang meningkat. Tetapi oksigennya turun sekali. Ini bisa diterangkan bahwa kalau itu ada balon atau pelembungan, ada pelembungan, di dalam sisi satu dan sisi satunya itu satu sisi memasukkan oksigen, satu sisi yang lainnya itu mengeluarkan CO2. Nah, COVID itu membungkam sisi satunya dulu. Sisi satunya itu adalah jalur masuk oksigen. Walaupun katakan ada 10 cc yang dimasukkan lewat udara masuk ke paru, namun kalau itu dibungkam oleh protein-protein penghasil COVID yang dinunutkan lewat sel inang, yaitu yang sakit, itu ternyata yang 10 dikirim dari darah bebas masuk ke paru, itu hanya 5 atau hanya 6, itu misal saja. Yang 4 sisanya tidak bisa masuk, karena kayak orang dicekik. Nah, tetapi penurunan itu tidak langsung dilaporkan ke otak, sehingga tidak ada keluhan. Sementara yang sisi satunya mengeluarkan CO2 itu masih normal. Jadi kalau tadi itu sudah terhambat oksigen masuk, CO2-nya itu sangat lancar keluarnya. Namun dalam perjalanan kemudian beberapa hari, CO2-nya mulai nggak lancar. Nah, perbedaan mulai tidak lancaran itulah yang disebut adanya suatu gap, bahwa turunnya oksigen itu mestinya diikuti penumpuan CO2. Tapi pada COVID turunnya oksigen awalnya tidak diikuti oleh penumpuan CO2. Sehingga sel itu terancam, itu tubuhnya yang terserang itu tidak merasa bahwa itu bahaya. Maka disebut happy hypoxia. Sehingga datang ke rumah sakit dalam kondisi yang sudah terlambat, karena statusnya kalau sudah sesak, itu sungguh sudah jauh tercekiknya. Sehingga tinggal kegagalan organ, yang mana organ penting itu adalah otak, jantung, paru, ginjal, liver atau hati, serta saluran pencernaan. Nah, inilah asbabul nuzulnya kenapa begitu datang dalam 1-2 hari dimasukkan ke ICU tidak tertolong. Pada kasusnya Pak Yai Qasim, itu
karena kita ini taunya bisa mengomentari ya, tapi pada prosesnya sesungguhnya kita nggak akan tahu karena unpredictable. Tapi setelah ceritanya Pak Yai Kosin, itu sebetulnya satu, beliaunya itu selain doa, artinya itu doa sudah kita sepakati sudah. Ini adalah usia. Ketika Pak Yai Kosin usianya 60 atau 70, mungkin beda cerita. Ketika Pak Yai Kosin tadi menyebut ada komorbid, juga beda cerita. Sehingga demikian, itu adalah varian dari karakter yang nanti akan menghasilkan suatu angka mortalitas pada kelompok-kelompok yang tertentu meningkat, pada kelompok-kelompok yang survive itu didukung oleh karena adanya imun yang kuat. Nah, karena ini kelompok yang seperti Pak Yai Kosin itu sedikit, maka yang kelompok banyak itu yang akhirnya memberikan kontribusi angka kematian demikian tinggi dan amat menakutkan, sebagaimana yang saat ini sudah lebih dari 30.000, bahkan 39.000 yang positif. Yang meninggal itu lebih dari 850 dalam satu hari. Nah, inilah yang menyebabkan hubungannya yang diceritakan Pak Yai Kosin dengan sisi medis. Kenapa sesaknya itu luar biasa? Karena tadi kecekik. Yang kedua adalah penjendalan. Kenapa sudah dipulangkan, tapi dalam satu hari pulang, ya tiba-tiba sesak, kembali ke rumah sakit, tidak bisa ditolong karena serangan jantung. Jadi sebetulnya serangan jantung itu akibat dari kelanjutan rusaknya sistem paru yang diklaim sudah bagus, tetapi faktanya ada yang namanya penjendalannya masih berjalan aktif. Sehingga begitu jendalan itu lepas dari paru-paru, masuk ke jantung, itulah yang diklaim sebagai kena serangan jantung. Padahal asbabul nuzulnya itu dari kerusakan paru yang mengalami recovery tapi masih menyisakan penjendalan darah. Dua hal inilah yang sangat menakutkan sehingga pulang dari rumah sakit dikatakan baik, masih harus dipantau sampai angka jendalan yang namanya dedimer itu harus di bawah 500. Ini dari sisi kesehatannya. Sekarang bagaimana posisi kita di tengah gentingnya ini untuk memutus rantai penularan yang demikian memprihatinkan ini. Kita lihat bahwa data kasus ini pada Juli ini yang dikatakan Pak Yai Prof. Zaki itu meroket tajam. Ketika posisi Indonesia dengan penduduknya 270 katakan, 270 juta, itu sudah mencapai 40.000. Sedangkan India itu 1,2 misalkan, 1,2 M. Berarti kalau memprediksi atau mengekstrapolasi India, ketika 40.000 ini, posisi 300 juta, tidak 270, ke 1,2, berarti ada 4 kalinya. Kalau 4 kali 40 berarti 160.000. India mencapai 400.000 puncaknya. Dan 400.000 itu antara 300 dan 400.000 itu berjalan selama 2 bulan. Yang sekarang turun ke 40.000 itu harus melalui setelah 2 bulan recovery di komunitas treatmentnya. Jadi pengelolaan komunitasnya itu melaluinya selama 2 bulan setelah 2 bulan meroket tajam. Nah kita ini meroketnya baru 2 minggu. Sehingga kami
berkomunikasi dengan Prof. Zaki. Mohon ini disampaikan Pak Ketua Umum, Pak Yayasan Mutawakil, agar kita bergerak serentak di kabupaten-kabupaten Provinsi Jawa Timur, karena kita masih 2 minggu berjalan. Kalau melihat India 2 bulan sangat meroket sampai 400.000, kita yang 40.000 ini sudah tidak dapat kebagian ventilator, tidak kebagian tempat untuk ditolong sahabat-sahabat kita, saudara-saudara kita. Sehingga dengan demikian, pertemuan ini merupakan sesuatu yang sungguh kita harapkan bisa memberikan kontribusi agar ledakan yang sangat mengerikan ini tidak terus melaju kencang, sebagaimana yang di India. Kok enggak bisa ya? Nah, ini suatu contoh yang setiap hari di media dan medsos sudah Bapak Ibu Nyai Pirsani. Ketika kita melihat data dunia ini kita lihat di saat Indonesia memasuki gelombang kedua, data dunia ini seperti gunung kembar. Gunung kembar yang di posisi Juli itu menurun. Nah, menurunnya yang sangat bisa dinikmati itu adalah yang di negara-negara industri, di mana pengelolaan sistem kesehatannya, di mana pengelolaan suatu manajemen publiknya dan kedisiplinannya itu sangat betul-betul tinggi dibanding kita. Walaupun kita lihat ada titik jenuhnya masyarakat di Eropa, masyarakat yang ada di Amerika. Tetapi ada negara yang bisa mengeklaim tidak sampai ke 10 kasus ini dalam 1 hari dalam penduduknya yang sekitar 10 juta. Itu contohnya. Tapi Indonesia tidak bisa digunakan sebagai penyamaan. Kita lihat lagi untuk Jawa Timur. Ternyata kasus merahnya demikian banyaknya, sehingga beban ini merupakan bagian dari beban juga, Pak Ketua, Pak Yai Romo Yai. Maka untuk itu ada faktor-faktor yang perlu diperhatikan, sebagaimana yang sudah diatur oleh pemerintah. Kita harus menguatkan implementasinya. Jadi apa yang terkandung item-itemnya di dalam regulasi tersebut itu sudah sangat bagus sekali. Namun sejauh mana implementasi itu bisa dilakukan. Nah, agar penghayatan suatu bencana ini melekat pada setiap warga negara, khususnya untuk Jawa Timur, maka istilah merah itu sederhananya begini. Ketika di rumah sakit itu sudah hampir menunjukkan bendera putih tanda menyerah, itu berarti kasus yang ada di komunitas itu demikian beratnya, demikian tingginya. Dan kasus-kasus OTG yang siap menyemprotkan pada kelompok-kelompok yang rentan, itu juga sangat kuatnya, sehingga ketika tidak dilakukan suatu kebersamaan yang simultan, maka ledakan yang tadi itu 40.000 tidak menutup kemungkinannya berlipat-lipat, sehingga sangat memilukan. Yang kedua, di samping rumah sakit itu sudah mau menyerah atau melempar bendera putih, itu bisa kita lihat sejauh mana tempat-tempat isolasi mandiri yang disediakan oleh pemerintah daerah itu berlebih. Artinya itu sudah tidak bisa menampung. Sehingga
sudah tidak dimungkinkan lagi dan diharapkan untuk isoman di masing-masing rumahnya. Kalau rumahnya itu memungkinkan untuk tinggal lama, itu masih mending. Tetapi kalau tempat itu sudah sangat padat, padahal sebelum pandemi itu 10 jam, 12 jam itu ada di luar rumah untuk bekerja. Kita bisa bayangkan, kita waktu dengan kumpul keluarga dengan rumah yang demikian kecil dan penghuninya padat, yang tadinya 10-12 jam itu keluar, kembali lagi masuk hampir 24 jam. Kita bisa bayangkan demikian stresnya warga kita yang dalam kondisi demikian. Yang kedua. Yang ketiga, agar pemahaman ini sangat dihayati dalam kondisi genting. Tentang vaksinasi ini kita masih di 6% yang komplit. Sedangkan yang baru pertama itu kira-kira 12%. Itu masih jauh dari herd immunity yang ditargetkan 80%. Apalagi ada godaan-godaan atau faktor confounding atau faktor pengacau mengenai masalah, wah vaksin, divaksin dan tidak divaksin sama saja. Ternyata ya kena. Itu nanti dalam diskusinya kita akan jelaskan supaya nanti bisa alurnya bisa lancar. Ini adalah bentuk yang kita lihat ketika ini jumlah pemeriksaannya itu ditambah, yang sekarang ini spesimennya itu 200.000, dijadikan 400.000, bisa jadi positif rate-nya itu bukan 30-40%. Bisa menggeser ke 60%. Oleh karena melihat adanya suatu lonjakan yang demikian hebat dalam waktu singkat, serta varian virusnya demikian hebatnya, maka kewaspadaan yang sangat tinggi ini perlu kita sepakati, perlu kita sama-sama untuk kontribusikan dalam satuan waktu yang sangat demikian singkat agar tidak terjadi suatu lonjakan yang meroket tajam sekali yang sebagaimana saya sampaikan. Virus, saya rasa Bapak, Ibu Nyai, dan para alim ulama sudah sangat paham bahwa virus ini punya karakter berubah sifat. Berubah sifat itu artinya kalau dilihat dari Maret 2020 masuk ke Juni-Juli 2021, itu sudah melahirkan cucu yang namanya varian Delta. Varian Delta, muncul lagi varian Lambda, tapi Lambda belum dideklar oleh WHO sebagai varian yang menjadi perlu ditindaklanjuti. Tetapi yang sudah disepakati adalah varian Delta yang 85% lebih didominasi pada kasus-kasus yang sekarang ini, di mana ada peluang-peluang penurunan efisiensi dan efektivitas dari beliau-beliaunya yang sudah divaksin apabila itu terkena infeksi ini. Namun bagi yang belum terkena, sungguh ini sudah bertaruh jiwanya, berpeluang sembuh itu amat kecil dibanding berpeluang untuk gagal. Artinya kegagalannya lebih tinggi daripada angka sembuhnya ketika itu menginjak pada usia tua, ketika itu ada pada penderita gagal ginjal yang cuci darah, ketika itu pada hipertensi yang tidak terkendali, diabetes yang tidak terkendali, penyakit autoimun yang tidak terkendali, dan sejenis itu semuanya termasuk kanker. Sehingga dengan demikian, tadi topiknya itu selamatkan jiwa ini sungguh sangat pas, karena menyangkut karakter virusnya yang demikian super pandainya. Virus ini tidak yang terlahir dari alam demikian itu, tapi sebagaimana Romo Yai katakan tadi, selalu Allah memberikan suatu jalan sepanjang kita berikhtiar. Mengenai COVID terkait dengan
karakter virus sebetulnya itu sembuh sendiri. Nah, kata sembuh sendiri ini akan menenangkan pada kita semuanya apabila satu, virus itu sudah dikenal sudah lama. Kita umur 60, ada umur 40, ada umur 65. Nah, begitu lahir itu sudah mengenal virus. Nah, itu yang sembuh sendiri ini tenang-tenang saja. Karena dari awal itu sudah mengenal. Menjadi bermasalah. COVID yang katanya sembuh sendiri ini terlahir di bulan Maret 2020. Sehingga sembuh sendiri tidak punya arti karena apa? Karena belum pernah bertemu. Kalau belum pernah bertemu, berarti ini adalah semacam gambling. Nah, orang yang gambling ini punya peluang yang bagus, itu hanya kecil. Orang kelompok-kelompok imun yang sangat bagus adalah kelompok olahragawan. Adalah orang kelompok muda yang tidak berpenyakit, tidak berkomorbid. Nah, sisanya masih banyak itu gambling apakah sembuh, peluang sembuh atau tidak, itu lebih besar peluangnya tidak sembuh. Sehingga dengan demikian, kita mengandalkan adanya selain prokes, juga adanya keberhasilan vaksinasi untuk mencapai herd immunity 80%. Dengan demikian, virus yang katanya sembuh sendiri ini akan berdampingan dengan kita nanti ketika kita ini sudah mencapai 80% vaksinasi, maka virus ini tidak sangat menakutkan karena akan menjadi seperti flu biasa sebagaimana yang kita alami. Namun transisi ini kapan tahunnya? Ini yang menjadi tanda tanya di negara kita ketika yang ada di Eropa ini sudah berani membuka piala bola, maka di kita ini setahun kah? Atau setengah tahun, atau 1,5 tahun, tergantung vaksinasi kita ini sudah mencapai berapa persen. Kita lanjutkan gejala. Gejala itu persis gejala flu. Wes pokoknya itu gejala flu itu ya ada demam, ada otot sakit, ada pegel-pegel semuanya, terus kemudian meler atau diare, hidung tersumbat, segala macam itu tidak ada bedanya dengan flu sebelum COVID. Tetapi menjadi beda dalam 1-2 hari yang Pak Yai Qasim ceritakan itu ada suatu gumpalan atau awan yang ada di paru, kalau dipotret itu bukan bintik hitam, itu adalah bintik putih, Pak Yai. Bintik putih itu seperti awan di daerah paru, kabut muncul di paru, itu tandanya infeksi pneumonia. Nah, untuk Delta, sebelum Januari, itu adanya, Delta belum lahir, Maret kalau tidak salah. Bulan Maret itu Delta, itu untuk mencapai pneumonia sebelum Delta muncul, cucunya muncul, itu kira-kira 7-14 hari memunculkan pneumonia. Tetapi dengan lahirnya di India bulan Maret, itu ternyata cukup 2-3 hari memunculkan pneumonia, 2-3 hari memunculkan suatu jendalan darah. Sehingga demikian, begitu masuk rumah sakit, 2 hari sudah tidak bisa ditolong lagi. 1,5 hari tidak bisa ditolong lagi. Sebagaimana di media-media sebutkan, tidak mengenal yang low sosioekonomi, bahkan di high sosioekonomi pun mengalami hal yang sama. Jadi ini saya lompati karena seperti flu biasa. Nah, ini paru-parunya, yang paru-paru ini nanti akan menyemprotkan jendalan darah ke jantung atau ke otak menjadi stroke. Nah, menjadi stroke itu yang dinamakan hiperkoagulopatinya meningkat. Nah, ketika itu pneumonia berat, itu butuh ICU atau HCU. Sampai saat ini demikian penuhnya, meskipun diharapkan masing-masing rumah sakit harus menambah 40% daya tampung,
tetapi dalam waktu singkat menambah 40% itu bukan hal yang mudah karena dibutuhkan perawat, dibutuhkan peralatan, dibutuhkan obat-obatan. Sehingga sambil berjalan memenuhi 40%, kita berjalan untuk menguatkan bagaimana memutus rantai ini agar tidak melompat tajam. Lawan COVID-nya ini sudah betul sebagaimana yang dilakukan tim Satgas kita. Tetapi tim Satgas kita itu tidak akan bisa apa-apa kalau tidak didukung oleh setiap warga negara. Setiap warga negara, apapun OTG maupun tidak OTG, itu harus memahami COVID ini bahaya. Jangan pernah bercanda dengan yang namanya COVID. Sehingga dengan demikian, khususnya yang OTG sebanyak 80%, itu harus mematuhi dirijennya pemerintah. Kalau 2 minggu diminta untuk semua itu tidak mobilitasnya itu penuh, ya diikuti. Jadi yang betul-betul mayor saja yang bergerak untuk mobilitasnya, untuk menyiapkan bahan makanan, menyiapkan bahan bakar, menyiapkan suatu teknologi informasi untuk komunikasi agar semuanya itu bisa terakomodir, terus kemudian menyiapkan transportasi yang hanya khusus-khusus saja. Nah, ini sesungguhnya menjadi hal yang patut bersama kita harus laksanakan sesuai dirijen pemerintah. Nah, kita lihat, ini posisi kita ini, populasi masyarakat ini kebakar virus. Ini banyaknya, ini sekarang 38.000 yang positif. Tentunya 38.000 positif itu ada yang isolasi mandiri. Ada yang 1 hari perjalanan kemudian masuk rumah sakit karena karakternya komorbidnya 1 ada, 2 komorbid ada, 3 komorbid rumah sakit. Di isolasi mandiri bisa saja langsung sembuh, tetapi bisa langsung masuk rumah sakit. Nah, inilah yang beban beratnya rumah sakit sebagaimana tadi yang disampaikan, tidak akan mampu 2-5 hari lagi ketika kita tidak memberikan gerakan bersama di seluruh warga negara Indonesia, khususnya Jawa Timur, maka rumah sakit ini bisa akan kolaps. Tidak ada obat yang bisa mencukupi, tidak ada oksigen yang untuk bisa menolong. Kemudian para nakesnya yang sekitar 900 itu sudah meninggal, itu akan terancam nyawanya. Padahal untuk memberikan suatu skill nakes itu puluhan tahun untuk mencetak itu. Sehingga dengan demikian yang paling bagus, maka kita kembali pada prokes, pada vaksinasi, pada perawatan kebugaran, dan meningkatkan zikir untuk menguatkan spiritual kita agar mental kita tenang, imun kita menjadi kuat, dan kalau imun kuat, COVID akan tunduk pada imun kita. Sehingga demikian, alur yang ke ICU menurun, alur yang non-ICU itu juga menurun dan cepat langsung melompat ke sembuh. Jangan melompat ke yang kita tidak inginkan dari keluarga kita kena korbannya. Sehingga demikian saya katakan protokol kesehatan itu adalah vaksinasi, menjaga kebugaran, spiritual, mental, adalah iman dan imun sebagaimana yang kita katakan. Sedikit kami singgung bahwa ketika kalau kena di awal, maka kita monitor saja dengan oksimetri. Berapa persen? Kalau itu 96%, maka itu masih bagus. Nah, perjalanan itu ke 94, 93 harus segera ke dokter, harus segera ke puskesmas. Kalau ke rumah sakit sekarang sudah penuh. Sehingga dengan demikian segera untuk meminta petunjuk-petunjuk, dan biasanya itu kalau sudah kelelahan biasanya pakai WA atau pakai telepon karena dokter yang kelelahan seperti api dengan
api dengan bensin. Nanti dokter nggak bisa menolong, pasien-pasien yang berikutnya nggak tertolong, padahal itu sepur-sepuran. Sehingga dia harus dimaklumi, kita harus pakai protokol yang sangat ketat. Yang penting ada gejala-gejala ini ditreat sebagai diasumsikan sebagai COVID. Asal isolasi dilakukan dengan benar, insya Allah akan dikabulkan keinginan kita semuanya menjadi sembuh. Ini yang sudah kami sampaikan, silent hypoxia. Ini banyak yang kekurangan oksigen, yang tidak merasakan sesak, tapi bisa bermain, bercanda, padahal oksigennya dari 96 ke 93 sudah. Nah, begitu nanti masuk ke 86, ngos-ngosan, tetapi sudah ngos-ngosan itu berarti sudah gagal organ yang sulit ditolong. Ini contoh sekali bahwa ini sebetulnya saya sendiri ini, Pak Yai. Ini kena pada saat Januari. Karena kami tahu, maka saya perhatikan dedimirnya, dedimir penjendalannya. Seakan-akan normal di titik ini. Tapi 1 hari kemudian lompat. Saya obati, turun sampai ke sini. Nah, karena pantauannya setiap 2 hari, terpotret, naik lagi. Nah, naiknya inilah yang biasanya itu membelenggu atau menjadi titik lemah seakan-akan di sini sudah sembuh. Nah, ketika ini tidak aware, maka ini akan jendal dan akan nyumbat jantung. Sehingga kalau ada cerita di medsos, 1 hari sembuh pulang, terus kemudian serangan jantung tidak bisa ditolong, ya modelnya karena demikian ini. Inilah yang kami sampaikan bahwa karakter virus ini sungguh sangat-sangat luar biasa, memberikan gejala yang super aneh, karena awalnya itu tidak ada dan menjadi ada. Namun dengan berjalannya waktu, nanti virus ini akan berdampingan dengan kita ketika sudah herd immunity tercapai. Kriteria bebas isolasi saya rasa tadi sudah. Selain prokes, wajib kita lakukan vaksinasi. Saat ini sudah beberapa vaksin beredar di Indonesia, Sinovac, AstraZeneca, Sinovac, semua vaksin yang disetujui WHO. Jadi tidak perlu ragu sebagaimana 3 bulan yang kita sampaikan melalui MUI. Ke semua vaksin sudah melalui uji klinis, jadi tidak perlu diragukan kalau ada hoax, itu sebetulnya 1 dari 5 juta. Sehingga tidak ada maknanya, tidak ada. Kalau dibandingkan dengan 5 juta yang terproteksi, 1 yang belum tentu berasal dari vaksin murni, itu adalah sesuatu hal yang wajar, semua tidak ada gading yang tak retak. Saya ingin aturkan bahwa ketika tidak ada yang ikut imunisasi, maka yang tadinya 2 yang terkena, semua hampir terkena. Nah, ketika sebagian ikut imunisasi, 2 tadi yang hampir semua mengena menjadi mengurang. Nah, ketika ini tadi imunisasi sampai 80%, 2 yang kena itu hanya tambah 1. Dan sebagaimana yang di Amerika pernah mencapai 400.000 1 hari. Nah, dengan adanya vaksinasi yang hampir 60% tercapai di Amerika, maka yang 400.000 turun ke 40.000. Itu artinya bahwa peran vaksinasi sungguh sangat luar biasa. Demikian juga angka kematiannya sungguh sangat menurun drastis dengan adanya herd immunity tercapai. Sehingga dengan demikian kita suka tidak suka harus saekoproyo melancarkan atau mensukseskan vaksinasi untuk mencapai 80%. Nah ini kalau sudah 90%, itu kembali ke kehidupan normal lagi, new normal, dengan batasan-batasan nanti yang dilonggarkan oleh pemerintah. Ketika kita melihat perjalanannya di dunia vaksinasi, itu ada 3,2 billion ya
yang ada di Juli saat ini. Kita lihat adanya di Laos baru 22 apa ini satuannya ini. 5%, 5,3% di Indonesia yang saya katakan ini tadi. Nah, kemudian yang di Amerika yang sudah saya baca tadi 60%, yang di Inggris hampir mencapai 80% sampai 90%. Karena negaranya sangat sedikit. Nah, ini total sasaran vaksinasi adalah update 30 juta di tanggal 7 Juli untuk Indonesia, 30 juta. Nah, untuk Jawa Timur, mana Jawa Timur ini vaksinasinya? Pokoknya mencapai kira-kira 10-12% pada yang pertama, yang lengkap kisaran 7%. Ini cara kerjanya saya rasa sudah cukup. Ini saya rasa tidak perlu, nanti kalau memang mau ditanya, saya akan sampaikan. Sehingga dengan demikian, stop virus ini dengan cara sebagaimana yang saya sebutkan. Insya Allah kita semuanya ada dalam lindungan Allah melalui ikhtiar-ikhtiar kita semuanya di Indonesia, khususnya Jawa Timur. Mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan, karena tak ada yang gading retak. Hal pemaafan ini bisa mendatangkan barokah ilahi, sehingga kita semua terselamatkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Joko Santoso yang telah berbagi ilmu kepada kita semua. Bapak Ibu para kiai, bunyai, masyayikh yang kau hormati, penting untuk kita catat bersama-sama beberapa poin yang beliau sampaikan. Pertama, jangan bercanda dengan COVID. Ini persoalan serius. Ini urusan nyawa, jadi jangan bercanda. Bercanda itu terjemahan sehari-harinya ceroboh, abai, menganggap enteng, dan seterusnya. Karena pengalaman Kiai Ma'ruf tadi tiba-tiba kemudian dalam waktu 1 hari itu ada gumpalan putih yang tadi diklarifikasi oleh Prof. Joko di paru-paru dan seterusnya, dan bisa langsung menutupi seluruh paru-paru. Yang kedua tadi juga beliau menyampaikan bahwa kalau ada pembicaraan, ada berita, ada statement, percuma vaksin, toh bisa kena. Tadi Prof. Joko juga menjelaskan data-data yang sangat konkret bagaimana pengalaman Amerika dari 400.000 turun jadi 40.000 tingkat penularannya karena vaksin, dan tingkat mortalitasnya jadi sangat signifikan turun. Inggris juga bisa sampai 90% vaksinasi dan mereka sekarang sudah buka masker dan seterusnya. Dan juga beliau menjelaskan kepada kita semua bahwa kalau tidak ada sinergi, kalau tidak ada kolaborasi, mungkin kalau boleh saya meminjam dengan istilah lain Prof. Joko, kita bisa kolaps. Karena ngoten ya Prof. Joko nggih. Kalau tidak ada kolaborasi kita semua, baik pemerintah, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan seluruh kita, maka kita bisa kolaps. Karena kecepatan vaksinasi kita hingga detik ini masih sangat terbatas sekali dibandingkan dengan negara-negara yang lebih maju di Eropa dan Amerika. Karena itu tidak ada cara lain seperti yang beliau sampaikan supaya ini bisa menjadi perhatian kita bersama. Para kiai, masyayikh, bunyai, dan bapak ibu sekalian, kita masih punya waktu hingga kira-kira 25-30 menit yang akan datang untuk sesi tanya jawab kepada Prof. Joko, dan juga nanti kita bisa bertanya kepada Kiai Ma'ruf Khozin tentang pengalaman beliau. Vaksin sudah lengkap 2 dosis, lalu beliau juga terpapar, lalu seperti apa dan seterusnya. Prof. Joko, di chat box kita sudah ada beberapa pertanyaan, Prof. Joko, beberapa yang bisa saya rekam di chat box kita, Prof. Joko. Pertanyaan diantaranya adalah tentang apakah penting juga untuk tindakan preventif, Prof.
untuk menjaga imun kita dengan cara mengkonsumsi imunomodulator dan olahraga. Itu pertama, Prof. Ada juga pertanyaan dari yang lain, ini Pak Abdurrahim bertanya, izin Prof. Joko, bagaimanakah efektivitas dari pemberian cairan yang bertujuan menghindari pengentalan atau penggumpalan darah? Sebaiknya intake cairan sudah berapa liter untuk pasien COVID ini? Nah, itu pertanyaan yang kedua dari Pak Abdurrahim. Kemudian Prof, ada pertanyaan ketiga dari Bu Wita Ersalina. Prof Joko, apakah setelah mencapai herd immunity nanti vaksin yang mengandung tripsin babi dilarang penggunaannya? Ini kembali lagi kepada problem yang menjadi perbincangan publik beberapa waktu yang lalu. Kami berkenan Prof Joko untuk merespon 3 pertanyaan dari peserta yang menggunakan texting melalui chatbox. Sebelum nanti kita akan buka untuk bertanya langsung. Monggo Prof Joko. Terima kasih Prof Zaki ya. Yang dari imunomodulator tadi siapa ya Prof Zaki? Pak siapa? Sebentar, imunomodulator tadi ini dari izin Prof. Dari Pak Ihya, PT OAM. Pak Ihya. Oh ya, Pak Irsyad. Jadi intinya begini ya, Pak Irsyad. Kita ini punya sistem imun yang sungguh luar biasa, yang memang sunatullahnya itu demikian. Artinya kita ini disetting oleh Sang Pencipta, oleh Allah, agar bisa beradaptasi dengan alam kita. Nah, yang utamanya adalah diberikan alat yang namanya sistem imun atau sistem kekebalan. Itu sangat kompleks sekali. Sangat kompleks sekali. Dan kalau itu bercerita, itu hanya sebagian saja yang bisa dieksplainkan atau diterangkan. Tapi pada intinya begini. Ketika tubuh kita itu yang pakai sistem tertutup, walaupun kita itu nafas, itu ada lubang yang terbuka, itu semua itu dilapisi dengan sistem pertahanan. Kulit pun dilapisi dengan keringat, itu juga cairan pertahanan. Kemudian perkencingan kita kencing itu juga dengan pertahanan. Kenapa demikian? Karena ketika kita dikateter lewat paksa oleh saluran kencing problemnya, itu biasanya panas. Jadi memang sunatullah yang dari Sang Pencipta ini sungguh tidak bisa ditiru sedikit pun, tidak bisa. Adapun ketika kalau kepepet, itu manusia yang ditunjuk oleh Allah menjadi dokter. Itu hanya sesaat bisa menyelesaikan. Setelah itu mengharapkan kembali kepada sunatullah. Nah, itu intinya itu dalam mesin biologi tubuh kita itu. Sehingga ada yang sampai mengilustrasikan tidak bisa ditukar apapun dengan berapa triliun pun tidak akan bisa. Yang punya itu Steve Jobs itu mau menggantikan, tolong gantikan saya untuk tidur berbaring sakit. Saya punya sekian triliun tak kasihkan, tidak bisa. Nah, inilah rahasia ilahi yang tidak bisa kita ungkap, karena ini adalah suatu hal yang sangat substansial. Dengan demikian sistem pertahanan tubuh itu semuanya itu sudah punya sistem imunomodulator. Kalau yang diklaim ini obat imunomodulator A, itu B, itu C, itu nomor sekian saja. Jadi pemikiran itu ditaruh nomor sekian saja. Yang utama satu, tidur yang cukup 7 jam tidurnya. Kemudian yang kedua, itu makan yang seimbang bergizi. Kemudian yang ketiga, olahraga setengah jam setiap hari. Berolahraga setengah jam setiap hari. Karena makan 3 kali itu konstan, hanya dibayar setengah jam olahraga,
itu sudah sangat cukup untuk memaintain sistem imun tubuh kita. Kemudian yang keempat, kesehatan mental dan spiritual kita itu kita jaga. Sehingga dengan demikian, ini akan bisa memupuk sistem imun yang tadinya itu berjalan 5 tahun ketika hidup kita itu dari mulai lahir, kemudian berjalan 20 tahun dari lahir, 50 tahun dari lahir, itu menjadi efisien dan efektif sesuai dengan perjalanan umur, bahkan ketika kita piawi mengelola, mendirijen sistem biologi tubuh kita, umur 70 itu seperti umur 50. Sebaliknya, ketika tidak hebat memanage diri kita, maka umur 60 seperti umur 80, umur 40 seperti umur 65. Jadi ada semacam elastisitas yang diberikan oleh Allah dalam rangka merawat diri kita sampai sejauh mana bisa efektif dan efisien sehingga seakan-akan umur itu lebih muda daripada sejatinya. Atau sebaliknya umur itu lebih tua daripada sejatinya. Sehingga dengan demikian obat itu nomor sekian. Yang utama adalah 5 hal tadi. Untuk Pak Rahim ya. Efek cairan, penjendalan darah itu pada tingkat tertentu cairan itu sudah tidak mampu. Jadi yang dikatakan Pak Rahim itu kalau kondisi tubuhnya dehidrasi, kurang cairan. Nah, ketika sudah dikasih 1,5 liter, 2 liter, sudah tidak lebih dari itu nanti sesek, jantungnya tidak kuat. Sehingga yang dimaksud itu penjendalan darahnya itu harus diberikan heparin. Heparin itulah obatnya untuk anti jendal ketika virus itu menyerang tubuh seseorang. Itu dokter memberikan manuver demikian. Untuk Bu Lita Sila, vaksin trisin. Nun sewu sudah kami sampaikan bahwa proses semuanya yang ada mekanisme biologi rekayasa itu ada semacam spesifik yang salah satunya itu yang sangat cocok itu adalah tripsin yang dikatakan oleh banyak ilmuwan itu menggunakan babi. Tetapi pada intinya itu kita itu menganggap gini nih, di dalam rumah itu adalah yang namanya virus yang kita kembang biakkan. Di luar rumah itu processingnya demikian kompleks. Di luar rumah itu. Salah satu kompleksitasnya itu adalah yang tripsin tadi. Sebab kalau itu tripsinnya itu tidak dari situ, itu efisiensi dan efektivitasnya itu tidak terjadi dengan demikian hebatnya. Sehingga tergantung dari Romo Yai nanti itu, ketika ini di dalamnya ini tidak tersentuh sama sekali, terus kemudian yang rumahnya itu sudah dilapis demikian banyaknya, dan habis itu dicuci semuanya, bersih 0 dari tripsin, nah itu nanti hukumnya monggo. Tetapi virus ini sama sekali tidak tersentuh oleh virus yang dimasukkan nanti pada manusia, pada inang nanti, itu tidak tersentuh sama sekali. Jadi pengertian antara saintis dan religiusnya ini nanti harus dipertemukan dalam bentuk setelah terang semuanya, monggo fatwanya dikeluarkan oleh Romo Yai. Saya rasa itu aja. Baik, matur nuwun Prof. Joko. Ini ada perkembangan ya Prof. Kalau dulu 3M lalu kemudian menjadi 5M ya Prof. Joko yang tadi Prof. Joko sampaikan. Ada tambahan membatasi mobilitas. Sekarang setelah PPKM darurat ini ada yang beredar di sosmed. M-nya sekarang berubah Prof. Menjadi 1M. Apa itu 1M? Manuto gitu Prof. Manuto. Gitu. Nah, Manuto ya sekarang begitu. Nah, ini ada pertanyaan lagi Prof di chat box Prof. Dari Mas Nonot Prof. Ini cara di masa pandemi untuk menjaga stamina ini seperti apa Prof? Saya punya kebiasaan mengkonsumsi minyak kayu putih, setetes minyak kayu putih, dan masih merokok Prof. Nah ini masih merokok
dengan membubuhkan 1 tetes minyak kayu putih pada rokok. Niku pertama, Prof. Ada juga pertanyaan dari Pak Abdul Rashid. Bagaimana dengan vaksin yang tersedia saat ini bagi penderita komorbid jantung, diabetes, paru kronis, dan seterusnya. Sementara vaksin yang tersedia memiliki efek samping bagi penderita komorbid. Ini mungkin di webinar literasi kita sebelumnya sudah dibahas ya, Prof. Joko, terkait dengan ini. Kemudian ada lagi yang juga nanti bisa kita mintakan, Prof, jika ada yang berkenan untuk menyampaikan pertanyaan di grup di chat box kita ini. Terakhir dari Pak Muhammad Amin, ini ada pertanyaan, ketika kita dituntut untuk selalu bermasker, padahal ketika itu menjadi kewajiban dan masker kita tidak baru lagi alias jarang dicuci, apa tidak lebih berbahaya? Jadi ada pertanyaan bahwa masker masih bisa dicuci, Prof. Lalu efektivitas seperti apa? Monggo, Prof. Joko. Jadi sangat sepakat ya, Prof. Zaki, ini suatu tagline yang sangat luar biasa ya. Manuto itu paling enak itu ya. Terus gak bingung entah itu 3M, entah itu 5M gitu ya, Prof. Zaki. Pada intinya itu bagaimana suatu program itu mudah menancap atau menjadi suatu sikap yang bisa diterjemahkan mudah. Nah, yang Manuto ini sesungguhnya menuntut satu yang paling utama ya, Prof. Zaki ya. Ini teladan ya, contoh. Nah, ketika kita ini sebagai orang center point memberikan contoh yang pas, maka manutonya itu gampang ya, Prof. Zaki ya. Nah, tetapi ketika ada yang ngalor ngidul gitu itu, nah ini menjadikan penurunan efektivitas dari manuto. Nah, tetapi hal ini jangan dipakai sebagai excuse karena kita mempunyai hak untuk menentukan nasib hari ini harus lebih baik daripada hari kemarin. Hari esok harus lebih baik daripada hari ini. Jadi itu berlaku ketika ada semacam krisis. Nah, semacam krisis ini, pada unit terkecil ini diharapkan kita yang ada di unit terkecil ini bisa menjadi panutan contoh, dan pada titik tertentu harus ada kemandirian, kalau itu memang nggak ada yang dicontoh, tetapi hati nurani itu sebetulnya menjadi suatu panutan yang utama. Saya rasa itu ya yang Manuto. Jadi saya sepakat ya, Manuto itu karena sangat efektif, sehingga nanti kita sepakat menjadi panutan semuanya itu supaya nanti Manuto itu sangat hampir 100%. Kalau bisa ya 100% ya, Prof. Zaki ya. Lalu untuk stamina ya. Ya saya rasa tadi ya stamina menjaga tadi sudah kalau itu misalkan kayu putih atau sebangsa apa itu monggo kalau itu ada keyakinan, tetapi kami tidak mempunyai evidence base atau berbasis bukti, karena kami sebagai seorang dokter yang profesional, apa yang saya sampaikan, saya aturkan ke panjenengan itu adalah semua berbasis bukti. Tapi kalau untuk yang kayu putih, saya belum punya basis bukti. Monggo tergantung keyakinannya masing-masing saja. Saya harus jujur mengatakan hal itu sebagai pertanggungan jawab sebagai seorang saintis yang punya yang ada sumpah Hippocrates pada kedokteran. Kemudian yang untuk Pak Abdul Rashid, vaksin tersedia saat ini, maksudnya apa ya, Prof. Zaki ya? Vaksin tersedia saat ini, vaksin yang bagaimana maksudnya? Untuk yang komorbid, Prof. Itu kira-kira kaitannya. Untuk yang komorbid. Yeah. Jadi gini, prinsip pertama harus ada perbandingan. Orang yang divaksin dan tidak divaksin akan jauh lebih efektif dalam pertahanan tubuhnya dibanding yang tidak divaksin. Itu pertama harus begitu. Niat ingsunnya begitu. Dan itu sudah terbukti sebagaimana yang kami sampaikan.
Jadi kalau itu sudah divaksin, umumnya itu tentara tubuh terlatih sehingga ketika ada virus datang, maka virus itu tidak akan bisa landing di Juanda. Tidak akan bisa landing. Artinya itu terbang lagi, entah kemana, jauh dari kita. Nah, karena sistem pertahanan tubuh kita itu mengunci airport itu sehingga mau landing nggak bisa virus itu. Karena kita sudah dilatih oleh vaksin. Nah, namun pada titik tertentu, ya toh, itu nggak bisa 100% vaksin itu. Ada yang Pfizer itu 95%. Kemudian yang Sinovac 65%. AstraZeneca 70%. Misal saja yang begitu. Yang 30% ini perlu dilakukan suatu vaksin jenis lain. Itu yang dianukan supaya bisa mendapatkan sebagaimana yang kita dapatkan pada vaksin-vaksin yang hampir 95% atau 100%. Lalu untuk yang komorbid, kalau komorbid ini tidak dalam status aktif sakitnya, artinya tidak ada keluhan akut, maka yang bersangkutan itu boleh divaksin dengan guidance khusus. Artinya itu dengan dokternya yang sudah dipercaya mengguidance, oh ini saatnya bisa dilakukan vaksin dengan kemungkinan sangat aman, dengan kemungkinan sangat aman. Tidak boleh pasti aman, tidak boleh, dengan kemungkinan sangat aman. Nah, sehingga dengan demikian, komorbid bukan tidak boleh divaksin, sangat boleh divaksin. Gula, kalau memang 300, jangan divaksin dulu, turunkan ke 150. Setelah 150 divaksin. Tekanan darah tinggi bukan tidak boleh divaksin, turunkan. Kalau 200, jangan divaksin, turunkan ke 140 atau 150. Nah, itu cara-cara bagaimana memvaksinasi pada kelompok-kelompok spesial, tapi mendapatkan suatu outcome yang sungguh luar biasa. Saya rasa itu. Kemudian Prof. Zaki, mungkin ada titipan dari Dr. Edianto ya, Edi Suyanto ya, tentang pemulasaraan. Monggo disinggung barangkali 5 menit saja. Atau bagaimana, monggo terserah Prof. Zaki. Iya Prof, izin Prof, karena ini ada yang menjadi kebutuhan banyak dari umat. Izin Prof, ada 2 pertanyaan yang mohon berkenan Prof. Joko. Nanti kalau ada waktu kita akan bicara soal pemulasaraan. Para kiai, Bapak Ibu, Bunyai yang kalau hormati, tadi Prof. Joko memberikan pelajaran yang luar biasa besar kepada kita semua. Ketika beliau dihadapkan pada pertanyaan soal minyak kayu putih. Beliau ini luar biasa. Dokter, profesional di bidangnya. Kalau beliau tidak di training di bidang itu, beliau tidak menyalahkan, tapi beliau juga tidak memastikan karena memang ilmu kedokteran sangat evidence based prosesnya. Nah, ini pelajaran penting Prof, ini soal etika kepada kita bersama supaya tidak sembarangan berbicara yang di luar kompetensi. Kira-kira gitu ya Prof Joko ya, yang sedang disampaikan Prof Joko kita semua. Itu kan kalau kita berbicara pada sesuatu yang bukan kompetensi kita kan yang bingung umat Prof Joko, izin ya Prof. Nah, ini pelajaran luar biasa dari Prof Joko buat kita semua. Baik Prof, ini ada 2 pertanyaan penting Prof, mohon izin. Pertama Prof, ini ada Ibu Mas Umi Mas Uda, Prof Joko. Bagi ibu hamil nih Prof, agar terhindar COVID itu kira-kira tipsnya apa Prof? Vaksin harus lengkap 2 kali kah? Kemudian bagaimana jika harus dalam posisi agak lama berada di luar rumah gitu ya Prof ya? Lalu kemudian vitamin seperti apa dan seterusnya. Nah, yang kedua ada pertanyaan terkait dengan isolasi mandiri nih Prof. Dari Waketum kita nih, dari Prof. Abdul Halim Subahar. Ini isolasi mandiri di rumah. Apa yang harus disiapkan setiap hari, Prof? Makanan, minuman, obat-obatan, dan seterusnya. Monggo, Prof. Izin, Prof. Ya. Siap. Matur suwun, Prof. Zaki. Jadi, Ibu Masudah ini hamil ini memang spesifik kelompoknya ya. Jadi, kalau kelompok hamil itu tidak ada semacam
penyakit kehamilan, jadi istilahnya itu toksemia gravidarum, maka vaksin itu lebih baik divaksin daripada tidak. Ya, lebih baik divaksin daripada tidak divaksin. Kenapa demikian? Karena evidence base pada saat Pfizer itu memberikan suatu clinical trial, itu 10%-nya itu ada yang hamil. Dan setelah itu dipantau, ternyata bayinya pada saat momen yang itu tidak ada masalah. Tetapi ketika itu tidak dilakukan dengan vaksin dan terkena betul, padahal orang hamil itu ada 2 individu yang melekat pada ibu, ya toh, itu bisa jadi pneumonia itu lebih cepat sekali. Sehingga ketika kita bicara tentang hal tersebut, itu membandingkannya yang sebanding. Jadi jangan membandingkan yang tidak hamil. Jadi yang hamil itu divaksin dengan yang hamil tidak divaksin. Nah, ternyata pada orang-orang yang hamil divaksin, itu ternyata juga mempunyai keberuntungan yang banyak. Dan ketika itu kena flu, apalagi flu-nya ini, itu masih jatuhnya nggak terlalu berat dibanding dengan yang tidak divaksin. Jadi intinya itu demikian. Adapun kalau itu toksemia gravidarum atau nanti yang dokter kandungannya itu akan menanganinya, itu akan diselesaikan dulu masalahnya itu, baru setelah itu memenuhi syarat untuk divaksin, dilakukan vaksin. Jadi sama saja dengan yang tadi, yang komorbid tadi, lebih baik divaksin asal tidak ada keluhan-keluhan akut. Nah, kalau itu dari kronis, itu ya sampai kapan tuh ada suatu keluhan kronis, misal saja demikian. Saya rasa itu yang mengenai hamil. Untuk dari Prof. Subhan, Prof. Halim, itu isolasi mandiri yang disiapkan. Jadi yang jelas itu harus ada ekstra dibanding dengan yang tidak isoma, isolasi mandiri. Jadi apa itu yang ekstranya? Jadi disupport mentalnya utamanya, disupport mentalnya. Bahwa itu akan sembuh, insya Allah sembuh. Dan semua keluarga mendukung. Tetapi namanya isolasi mandiri, ya jangan kontak. Artinya kontak dalam arti memberikan makannya itu ditaruh di sekitar pintu atau dicancang. Nanti kalau sudah jauh 3 meter, nanti diambil. Karena nanti dalam jarak yang 1 meter, bisa saja nafasnya itu bisa menularkan pada yang memberi. Jadi protap prokesnya itu dilaksanakan dengan bagus. Lalu kemudian nutrisi-nutrisinya itu dilebihkan. Jadi termasuk susunya, kalau tidak ada diare, kemudian buah, kemudian vitamin-vitamin, lalu kemudian mengenai masalah sayur, itu juga harus diberikan sesuai dengan itu. Kalau misalkan ada panas, dikasih anti panas. Kalau itu ada mual, kasih anti mual. Nah, kalau perlu dikasih Pocari Sweat atau apakah yang kalau itu bukan istilah Pocari Sweat, itu kasih 1 gelas air hangat ditambah 1 sendok teh, kemudian diaduk, itu pengganti infus. Jadi itu sebetulnya pengganti infus itu, Prof. Zaki. Jadi 1 air hangat 1 gelas itu dengan 1 sendok 1 sendok garam dapur, seperes itu diaduk, diminum, itu sudah seperti diinfus. Jadi itu yang kira-kira bisa dianukan. Jadi lalu garam ya, Prof, ya? Garam ya, Prof, ya? Bukan gula ya, Prof? Garam dapur. Bukan garam gula dapur. Ya? Dikasih garam dapur. Kalau mau ngasih gula, ya kasih 1 sendok untuk kekuatan. 1 sendok gula. Kalau yang diabetes, nggak usah dikasih gula. Yang diabetes dikasih itu aja 1 sendok garam saja. Nah, lalu kemudian untuk pemantauannya, yaitu tadi oksimetri, Prof. Subhan, Prof. Halim. Dikasih oksimetri, dipantau oksigenasinya, saturasinya berapa. Kemudian tidurnya yang cukup, yang tadi 4 hal yang saya sampaikan itu tadi. Jadi rasanya isolasi mandiri itu yang penting disupport mental. Kalau senangnya itu ngaji, ya ngaji.
kalau itu menukan lantunan ayat-ayat suci didengarkan dengan menguatkan iman dan imun yang semacam itu, atau dikala itu misalkan ada yang ingin mendengarkan uyon-uyon, ya monggo istilahnya. Yang penting bagaimana mental ini disupport dari sisi segala arah istilahnya. Ngaten? Alhamdulillah, Prof, mohon izin kita persis 2 jam. Luar biasa ini ilmunya Prof Joko untuk kita semua ini setelah tadi mendengarkan dawo tausiah dari Ketua Umum Al-Mukarram Kiai Mutawakkil Allah, lalu testimoni dari Kiai Ma'ruf Khozin, pengalaman beliau sudah vaksin 2 kali lalu terpapar dan bagaimana selama sekian minggu berada di rumah sakit dan seterusnya. Lalu kita mendengarkan bersama-sama nasihat dari Prof Joko untuk kita semua dalam kerangka untuk menjaga kebutuhan kita untuk keselamatan jiwa bersama-sama. Ini ada satu pertanyaan lagi, Prof. Izin, Prof. Pertanyaan terakhir, Prof Joko. Ini dari Pak Abu Zarin, ini Wakil Sekretaris Lembaga Komisi Pengkajian ya, Prof Joko. Pertanyaannya adalah, usia 12 tahun ke atas dianjurkan vaksin. Pertanyaannya, Prof, adalah apa sudah aman, bahkan sudah bagus sebagaimana tujuan vaksin itu sendiri, Prof? Untuk usia 12. Izin, Prof. Monggo. Ya. Jadi pada awalnya kan uji klinik itu kan di 18 tahun ya. Sampai di 59 tahun. Terus dalam 1 bulan berikutnya, 2 bulan berikutnya, evidence base-nya keluar di atas 59 tahun. Tapi untuk yang Pfizer itu 18 sampai 90 tahun, istilahnya begitu. Jadi sebetulnya itu hanya suatu evidence base yang untuk mendukung bahwa aman itu buktinya apa? Nah, buktinya uji clinical trial pada umur 18 sampai 49. Kemudian pada populasi 59 sampai 70 atau 80 sudah keluar lagi, boleh diberikan. Nah, sekarang di atas 12 tahun sampai 18 tahun, nah, apalagi dengan COVID ini menyerang anak-anak, apalagi menjadi usia muda, nah, otomatis untung ruginya harus dipertimbangkan, ternyata lebih banyak untung daripada rugi. Jadi yang dimaksud aman itu adalah banyak manfaatnya daripada kerugiannya. Kenapa demikian? Karena vaksin itu dosisnya sudah terukur. Yang pertama. Kemudian yang kedua, vaksin itu adalah virus yang dikendalikan. Jangan sampai kontradiktif atau kontraproduktif dari inangnya yang menerima. Sehingga dengan demikian, proses uji klinik yang sangat ketat ini ditujukan untuk menjamin, menggaranti keamanan, sekalipun tidak bisa 100%. Nah, walaupun demikian, lebih banyak untungnya daripada ruginya. Jadi ketika ada kasus-kasus yang demikian, tidak perlu resah, dari sekian 5 juta ada sekian puluh, itu sesungguhnya dari sekian puluh itu ya juga tidak bisa diklaim karena vaksinnya. Nah, itulah yang menyebabkan kita ini harus sering-sering memberitahu pada yang bingung-bingung terhadap vaksinasi tersebut. Karena jauh lebih baik untungnya, Prof. Syaki. Saya rasa itu dulu, saya rasa aman juga yang 12 tahun. Baik. Matur nuwun Prof. Joko, para kiai, bunyai, masyaye, dan Bapak Ibu sekalian yang saya hormati. Mohon izin kami tidak bisa melayani atau menyampaikan pertanyaan-pertanyaan, atau ada beberapa pertanyaan yang tidak bisa terjawab karena atau tidak bisa saya sampaikan kepada Prof. Joko karena persoalan waktu. Kita sudah 2 jam untuk bisa menyelenggarakan webinar seri literasi pandemi. Dan selama ini Prof. Joko, mohon izin, kita diingatkan oleh banyak tokoh, oleh pemerintah, banyak orang, gabungan antara imun, iman, dan aman. Nah, para kiai, para masyayikh, bunyai, Bapak Ibu sekalian, hari ini kita diberi terjemahan konkretnya oleh Prof. Joko. Gimana cara menerjemahkannya, gabungan antara imun,
Iman dan aman ini. Nah, Aman. tadi Prof Joko menyampaikan 4 tips penting, Prof. Saya mencatat nih, Prof Joko. Buat kita semua. Saya ingin mengakhiri seri webinar literasi pandemi ini dengan 4 resep yang tadi disampaikan Prof Joko. Pertama, tidur cukup. Nah, ukuran cukup itu adalah 7 jam. Tidur cukup itu ukurannya 7 jam. Gitu kira-kira tadi yang disampaikan Prof Joko. Ya. Itu pertama. Yang kedua adalah makan dengan gizi seimbang. Gitu ya Prof Joko ya, makan dengan gizi Ya, seimbang. betul. Ya, butuh sayur, butuh buah, tidak semuanya karbohidrat ya Prof Joko ya gitu. Nah, itu Ya, penting. betul. Nah, yang ketiga, tips yang disampaikan Prof Joko ini adalah bagaimanapun, sesibuk apapun, jangan pernah melupakan olahraga setiap hari. Nah, 30 menit sehari itu cukup untuk menjaga kekebalan tubuh, untuk menjaga vitalitas. Nah, itu penting. Sesibuk apapun, jangan pernah melupakan olahraga 30 menit saja sehari. Itu sudah cukup bagi tubuh kita. Nah, yang penting juga para kiai, masyayikh, bunyai, bapak sekalian, tips yang keempat yang disampaikan Prof Joko, perkuat mental spiritual. Itu yang tadi dialami oleh yang disampaikan pada testimoni Kiai Ma'ruf Prof Joko. Jadi doa menjadi penting, dekat dengan bacaan-bacaan Al-Quran dan seterusnya menjadi penting untuk menjaga mental spiritual kita bersama. Atas nama Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia Provinsi Jawa Timur, saya menyampaikan pertama, Ketua Umum Al-Mukarram Kiai Hasan Mutawakkil Allah segera tadi izin untuk 5 menit yang lalu beliau izin karena sudah ditunggu untuk ngisi taklim Kamis malam Jumat beliau, kemudian izin duluan Prof Joko dan para kiai semua. Beliau 2 jam bersama kita tadi, baru 5 menit yang lalu. Luar biasa ya. Luar biasa. Atas nama Dewan Pimpinan MUI Jawa Timur menyampaikan terima kasih terutama kepada kiai kita pada malam ini Prof Joko yang memberikan ilmu kepada kita semua, kepada Kiai Ma'ruf yang berkenan memberikan testimoni supaya kita tidak ceroboh hidup berdampingan dengan COVID ini. Terima kasih juga kepada teman-teman tim teknis Dewan Pimpinan MUI Jawa Timur yang telah membantu terselenggaranya acara ini, dan juga para kiai, para masyayikh dari MUI Kabupaten Kota yang telah berkenan menjadi bagian dari suksesnya acara ini. Ini luar biasa malam ini. Angka pesertanya nembus sekitar 180 orang Prof Joko untuk malam ini. 180, alhamdulillah. Nah, mudah-mudahan para kiai, Bapak Ibu sekalian, ini adalah literasi pandemi, ini kontribusi MUI Jawa Timur dalam rangka untuk memperkuat pengetahuan dan kesadaran kita semua, karena menjaga keselamatan jiwa bagian dari maqasidus syariah yang tadi disampaikan oleh Ketua Umum, maka sudah menjadi kewajiban bagi kita semua bahwa MUI penting untuk menjadi contoh teladan bagi kita semua di tengah-tengah masyarakat, di tengah masih masih banyaknya di antara kita yang ceroboh dalam konteks COVID atau pandemi COVID-19 ini. Saya mohon izin untuk mengakhiri dengan meng-quote pernyataan Prof Joko tentang pandemi COVID ini. Beliau di dalam presentasi tadi menyampaikan jangan ceroboh, jangan main-main dengan COVID. Gitu Prof Joko ya. Supaya kita selamat untuk diri kita, amin, keluarga tercinta dan seluruh masyarakat kita semua. Dan umat Islam penting menjadi teladan, menjadi pelopor untuk perlawanan terhadap COVID-19. Terima kasih para kiai, bunyai, masyayikh dan seluruh peserta webinar literasi pandemi pada malam hari ini. Mudah-mudahan Allah menjaga keselamatan jiwa kita bersama, ya Rabbal Alamin, masa depan kita semua. Matur nuwun, kurang lebih mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Matur nuwun, Prof Sagi, Matur nuwun, Pak Yai Qasim, Pak Yai, Penyai,
Mohon izin live. Assalamualaikum. Mohon izin live. Assalamualaikum. Salam warahmatullahi